pagi dan salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami yang bertugas hari ini mengucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing dan selamat bergabung dalam ibadah minggu tanggal 28 Juni tahun 2020 melalui tayangan video yang dipublikasikan pada akun YouTube GKE Talenta Palangkaraya. Kebaktian hari ini merupakan ibadah dalam rangka kita merayakan hari pengucapan syukur dan memperingati 185 tahun pekabaran Injil GKE serta pelaksanaan perjamuan kudus. Kita menggunakan tata ibadah khusus dengan tema Aku adalah Alfa dan Omega dan subtema menjadi saksi iman. Selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi anggota jemaat sepanjang minggu ini. Kiranya kasih Tuhan kita Yesus Kristus memberkati dalam kehidupan dan keluarga Bapak, Ibu, saudara-saudari. Berita keuangan dan berita lain-lain dapat dibaca dalam lembaran berita jemaat yang telah dibagikan. Kami yang melayani dalam ibadah hari ini, Pendeta Pelayanan, Pendeta LGBT, Liturgus, Penetua Susane Kartio, Pembacaan Alkitab, dan Pemandu Persembahan Penetua Yuel Renteng, Pianis Brian Titi, Pemandu Pujian Ria Deborah Situmeang dan Yudika Agape, serta tim kreatif Gereja Talenta. Demikian berita jemaat sepanjang minggu ini. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, saudara-saudari. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus memberkati dan menyempurnakan ibadah kita hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita berhimpun untuk bersyukur mengenang 185 tahun yang silam, tepatnya pada tanggal 26 Juni 1835, penginjil Barstein menginjakkan kakinya dan tiba di Banjarmasin sesudah berlayar kurang lebih 44 hari dari Betawi, kota Jakarta. Peristiwa ini diperingati sebagai tonggak sejarah baru dimulainya pemberitaan Injil di Kalimantan yang Gereja Kalimantan Evangelis rayakan sebagai Hari Pekabaran Injil Gereja Kalimantan Evangelis. Sejak semula, pemberitaan Injil diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan, tetapi tekad yang kuat dan semangat untuk terus melayani yang membuat gereja terus bertumbuh dalam semangat dan tekad melayani. Inilah kita merayakan Hari Pekabaran Injil Gereja Kalimantan Evangelis. Bersama ini juga kita akan melaksanakan perjamuan kudus sebagai bentuk keyakinan bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan kita yang setia. Ia senantiasa memimpin kita dan gerejanya di tengah berbagai macam kesulitan. Tuhan Yesus Kristus menginginkan kita tetap yakin dan menaruh pengharapan kepadanya. Serahkan dirimu selalu dalam pimpinannya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Markus 16 ayat 15. Gereja Kalimantan Evangelis hadir di bumi Kalimantan karena anugerah Tuhan Yesus Kristus melalui kesetiaan para penginjil untuk mengerjakan pekerjaan yang suci
dan indah, yaitu memberitakan kabar baik kepada semua makhluk, teristimewa penduduk di Pulau Kalimantan. Kesetiaan dan pengorbanan yang tulus serta pengharapan yang teguh membuat para penginjil rela meninggalkan negeri mereka untuk menyampaikan kabar baik yang menerangi kehidupan saudara-saudaranya di bumi Kalimantan. Pada 1835, Pulau Kalimantan bukanlah suatu daerah pekabaran Injil yang mudah. Bahkan pekerjaan ini sangatlah sukar karena masa itu Pulau Kalimantan merupakan daerah terasing, dilupakan dan tidak diperhatikan. Keadaan alamnya memperlihatkan bahwa pulau ini terdiri dari hutan belantara yang luas, rimba pepohonan yang besar, serta menyeramkan, sungai-sungai yang besar dan panjang, dengan segala macam bahaya yang mungkin dijumpai di alam yang demikian. Kesulitan sudah menanti, tetapi tidak menghentikan langkah para pemberita Injil untuk terus menyampaikan terang Injil keselamatan. Tahun, bulan terus berganti, dari generasi ke generasi disampaikan kabar baik. Demikian pun kita telah melewati berbagai macam kesulitan, sama seperti hari ini. Tetapi kabar baik harus terus diberitakan apapun keadaannya. Jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 105 bait 1 dan 2, Gereja Bagai Bahtera.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami sering berbuat dosa, baik dengan pikiran, perkataan, maupun dengan perbuatan kami. Ampunilah dan kasihanilah kami, serta pimpinlah kami, agar beroleh hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Berita anugerah seperti tertuang dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 13 sampai 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan yang kasih. Di dalam Dia kita miliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Naskikae diambil dari kitab Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai 21. Demikian. Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu." Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar, kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya. Sebab katanya, "Tidak tahan aku melihat anak itu mati." Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah beserta dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, "Adakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sidang jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersatu dalam doa. Terpujilah kasih karunia Bapa Surgawi atas kehidupan kami sekalian. Ini kami mau mendengarkan kemuliaan firman-Mu. Dekatilah hati, pikiran, pendengaran sekalian. Dekatilah juga mulut dan bibir hamba
ke-9 dengan perikop penganiayaan yang akan datang dan pengampunan akan Yesus. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada seorang pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang katakan padamu dalam gelap, katakan itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama pada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa-Mu. Dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakui di depan Bapa-Ku yang di surga. Tapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Salam. Ya Bapa, saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Nas pada hari ini saya kasih tema tantangan panggilan kesaksian. Di dunia yang penuh dengan persaingan ini, kita tentunya diperhadapkan untuk mengambil satu sikap, yakni adalah keputusan. Di dalam dan mengambil keputusan tentunya banyak sekali konsekuensi. Apakah ia diterima atau ditolak? Itulah yang berdampak dalam kehidupan setiap orang untuk bagaimana ia menyikapi. Kalau orang memegang prinsip untuk lebih maju, mampu dan merubah, tentunya banyak sekali berbagai tantangan. Ya Bapak, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah sikap keputusan kita meyakini di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat kita. Tentunya hal ini tidak mudah.
tidak akan pernah lepas dari berbagai pergumulan, permasalahan di tengah dan dunia. Sebab balik itulah akan tampak identitas diri pribadi setiap orang yang percaya. Jika kita hati-hati terhadap dan berbagai istilah teologi, enak bagi orang Kristen lepas bebas dari permasalahan. Itu juga teologi yang dipertanyakan. Bapak saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, namun di balik rangkaian yang sedemikian rupa di mana Yesus memberikan pengharapan bagi setiap orang yang setia. Hidup dalam Kristus berarti hidup dalam kebenaran, keadilan, kasih. Di balik rangkaian inilah suatu lintas yang baru yang membawa kebenaran. Di balik rangkaian kebenaran itu akan menjadi membias di tengah dan kelangsungan seluruh segenap perilaku, tindakan, perkataan sentiasa berada dalam kebenaran. Kemudian dia akan bersifat di dalam dan kehidupan tadi adalah bagaimana dia bersifat adil, juga memberikan kasih. Sebab di tengah-tengah dunia ini kebenaran bersifat relatif. Ada kebenaran bersifat matematik, 1+1 = 2. Kebenaran sosial, kebenaran etis yang bisa dipertahankan oleh orang lain karena menjadi bagian warisan nenek moyang yang tidak bisa diganggu gugat. Tapi bagaimana kebenaran yang kekal dan abadi yang berasal dari Allah, yang tidak bisa berubah, karena kebenaran itu membawa nilai yang berarti di hadapan Tuhan. Bapak saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di dunia orang lebih cenderung untuk mencari kepentingan keuntungan diri sendiri. Lebih dan mudah orang di dunia inilah bagaimana orang bisa memutarbalikkan kenyataan, memutarbalikkan keadilan, diskriminasi di antara sesama manusia, sehingga pemerintah yang berlaku siapa yang kuat itu yang menang. Itulah yang menyebabkan kehidupan yang ada di tengah-tengah dunia. Jadi inilah yang merupakan sebuah pertentangan di antara wujud kita menjalankan nilai-nilai kerohanian secara baik. Sebab kebenaran Allah tidak bisa dipermainkan atau dijual-belikan oleh berbagai tradisi yang ada untuk dalam mempertahankan ciri khas identitas kebenaran yang bersifat relatif. Di balik ini ada yang merupakan sebuah hal yang sangat kehidupan berat. Sebagai pengikut Kristus, tentunya kita menghadapi pertentangan, baik dari luar
yang sebenarnya belum tentu kebenaran itu layak di hadapan Tuhan. Pertentangan di antara keluarga. Mari kita pertanyakan jika satu sikap orang mengambil ia memasuki iman Kristen. Ia ditolak, ia diniaya, ia tidak diakui sebagai bagian keluarga. Bahkan tidak layak untuk mendapatkan sebuah hak yang sebenarnya ia dapatkan. Inilah warna yang sentiasa menghiasi di tengah dunia. Kemudian bagaimana pertentangan dalam diri sendiri? Bahwa musuh yang terbesar adalah sebenarnya diri sendiri, nafsu yang ada di dalam diri. Inilah yang perlu kita taklukkan, inilah yang dicerahkan, inilah yang perlu dibereskan di sepanjang kehidupan manusia. Bapak Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kesiapan atas tugas panggilan adalah resiko yang ditanggung, yang merupakan nilai pengakuan iman di hadapan manusia dan kesetiaan pada Tuhan untuk proyek yang kekal. Saudara, kita dikatakan pada siapa mengakui aku di tengah manusia, aku akan mengakui di hadapan Allah, tapi pada siapa menolaknya, ia tidak mendapatkan. Di balik rangkaian dan kehidupan kita bersama, inilah tugas dan panggilan para murid dan setiap orang yang percaya. Bagaimana dia membentuk nilai dan kehidupan sebagai orang yang percaya dalam Kristus. Seorang yang layak disebut murid atau menjadi orang saksi maupun yang percaya dalam Kristus apabila ia mengasihi Allah dengan sepenuh hati. Kemudian dia mengambil tanggung jawab memikul salibnya sendiri dalam kesetiaan pada Yesus. Artinya di balik rangkaian kehidupan tadi dia tidak mencari menyalahkan orang lain atau mengambil hitamkan orang lain atau menggunakan orang lain demi mencari popularitas diri pribadi. Tapi ia siap menanggung. Ia secara gentleman mengakui ketidakmampuan kekurangan pribadinya yang siap diteguhkan dalam Kristus. Sebagaimana Kristus adalah sesuatu prinsip yang berdasarkan kita mengajarkan kalau sebuah pengakuan dosa kita dapat dan kita ibadah menjadikan identitas diri setiap orang yang percaya. Tuhan, ampunilah dosa. Agar kasih yang Allah memberikan kekuatan kemampuan untuk menghadapi hidup yang terbaik di tengah ini secara tampak dan nyata. Kemudian dia memberikan hidup sesungguhnya bagi Tuhan apapun risikonya. Ia tidak menjual, ia tidak menggadaikan, ia tidak melupakan memungkiri kasih dan berkat yang telah ia imani. Namun dia yakin Tuhan pasti memberikan bimbingan, tuntunan, kekuatan, kemampuannya untuk menyampaikan kesaksian dari kebenaran. Artinya dimanapun setiap orang yang percaya dalam Kristus, ia mampu menguasai diri. Ia mampu secara terkontrol mengendalikan mulut dan perkataan secara baik. Dan ia serahkan sepenuhnya bukan oleh kemampuan dan kekuatannya, tapi dia yakin Tuhan ada di balik rangkaian hidup dan sentiasa. Bapak Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu ini kita mensyukuri atas kedatangan para misionaris, pemberita Injil yang merelakan dirinya datang di bumi Kalimantan ini sejak 185 tahun yang lalu.
sebagai saksi iman dalam Kristus untuk memberitakan firman Allah di bumi Kalimantan yang kita cintai. Mereka adalah orang yang terpanggil, terpilih, dan datang dengan tulus untuk membawa dan memberitakan firman Allah untuk kita bersama hari pekabaran Injil Gereja Kalimantan Evangelis ini, sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus dalam nasihat ini, telah menjadikan teladan bagi misionaris maupun penginjil untuk memberitakan firman Allah dengan tepat di dunia Kalimantan yang banyak sekali tantangan, perbedaan bahasa, budaya, dan etika yang ada, tapi dengan gigih dan kemampuan atas dan kemudian pimpinan Roh Kudus yang mereka iman, mereka bisa memberitakan firman Allah yang baik. Hal ini juga tetap menjadi bagian dari program gereja untuk mengemban tugas memberitakan kebenaran firman Tuhan dalam karya nyata bagi kehidupan di sekitarnya. Inilah tugas gereja kita bersama, yakni dalam memberitakan firman Allah dalam segala hal, mulai kerja karya nyata lingkungan dan sekitar dimanapun kita berada. Menjadilah kita menjadi orang Kristen bukan saja formalitas, tapi jadi prinsip dasar dan diri kita bersama. Karena Allah memanggil dan memilih menetapkan kita di mana kita bekerja. Situ Allah mempunyai rencana yang terindah dari setiap perilaku pemberitaan firman Allah. So, pemberitaan firman Allah tidak diberitakan saja di gereja, kita dipanggil untuk menjabat menjadi penginjil, tapi menjadi orang Kristen. Dan setiap dan perilaku kita secara benar di hadapan Allah di antara dan sesama manusia. Inilah tugas kita bersama. Marilah kita bersaksi bersama Tuhan. Kita mampu, kita sanggup, kita bisa, termasuk kita bisa mengatasi COVID-19 tanpa harus kita terlena, terbuai, terhanyut, tetapi kita tetap dan bisa. Prinsip kita belajar dari kehidupan kita. Ikan hidup tentunya ia sentiasa untuk memperoleh makanan, ia harus melawan arus yang deras, bahkan dalam dan dasarnya air. Ia tidak akan pernah mau dan ikut arus air, karena ikan apabila ikut arus air berikan yang mati. Inilah juga pola dan gaya hidup kita bersama. Allah memakai kita bersama di tengah pergumulan kita. Jangan katakan Allah tidak ada, mengapa ini kita alami. Tapi ketika ada pergumulan yang kita hadapi, situlah akan tampak sebuah prinsip dasar dan hidup kita, keyakinan kita dengan teguh. Kita mampu dan bisa karena Allah adalah Immanuel. Ini yang dipegang juga oleh penginjil di dalam dan mengatasi kehidupan bersama. Jika kita baca pasal 10 ayat 16 tadi, hendaklah kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Dalam situasi dan kondisi yang terjadi, ia tidak kehilangan makna atas kehidupan manusia, karena Allah memanggil, memilih dia menjadi sebuah teladan yang terbaik. Selamat Hari Pekabaran Injil. Tuhan memberkati kita. Amin.
Dengarkanlah penetapan perjamuan kudus seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 3 sampai 6. Sebab apa yang telah kuteruskan padamu telah kuterima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia mencah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya untuk menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Perjamuan kudus menyatakan tubuh Kristus yang dikorbankan dan darah yang dicurahkan bagi kita, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Melaluinya kita dipersatukan dalam suatu persekutuan dengan Kristus dan sekalian orang percaya. Kematian dan sengsara Kristus yang diperingati dalam perjamuan kudus menghibur, menguatkan kita. Sementara kita menanti-nantikan perjamuan kudus anak domba di bumi baru, di bawah langit yang baru. Supaya kita semua dapat mengikuti perjamuan kudus dengan semestinya, sehingga beroleh pengampunan dosa, kekuatan dan penghiburan, serta hidup berpengharapan. Marilah kita masing-masing memeriksa diri di hadapan Tuhan. Apakah saudara menyadari dosa saudara, lalu merendahkan diri, menyesal dan mencari ampunan dari Tuhan? Kalau demikian, jawablah, "Sesungguhnya saya seorang yang berdosa, kasihanlah saya ya Tuhan." apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa dosa saudara diampuni oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan hidup kembali? Jawablah, Saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. apakah saudara sungguh-sungguh hendak menyatakan syukur kepada Allah serta hidup selaku anak-anak Allah di dalam hidup saudara? Jawablah, Tiap-tiap hari saya hendak menyatakan syukur kepada Allah dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak sekalian, semua dipersilahkan berdoa di dalam hati masing-masing. Ya Allah, Bapa kami yang pengasih, Yesus Kristus anak-Mu telah berfirman, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Kami mohon kiranya Bapa mengenyangkan kami dengan makanan surgawi, seperti yang Bapa berikan bagi dunia oleh Yesus Kristus. Berilah kesucian-Nya Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ibu bapa, saudara-saudara dan anak-anak semua, ingatlah akan sabda Tuhan Yesus, "Datanglah kepadaku, kamu semua yang lelah dan merasakan berat beban, aku akan menyegarkan kamu. Marilah dengan sukacita, karena segala sesuatu telah tersedia." Ambillah, makanlah, inilah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus
ambillah, minumlah, inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan untuk ampunan dosa kita. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus nama itu menguatkan dan memelihara saudara hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa mengucap syukur. Kami ucap syukur ya Tuhan atas kasih karunia. Kami hidup semua oleh karena anugerah. Bersyukur karena Tuhan mengirim para misionaris yang datang ke bumi Kalimantan, khususnya gereja Kalimantan yang Manis 180 tahun. Tuhan telah datang untuk memberitakan kami mulai dari menginjil. Pimpinan tuntun ya Tuhan kehidupan umat pribadi lepas pribadi sekawasan gereja Kalimantan Manis ini, sehingga kami terpanggil terpilih jadi umat yang diberkati. Berkatilah rumah tangga kehidupan jemaat sekalian. Kau curahkan damai, sukacita, kasih dan kesehatan. Berkati program majelis Rode, majelis riset, majelis jemaat dalam tugas dan dalam pelayanannya dalam kehidupan bergereja. Kuduskan pemerintah bangsa negara kami ya Tuhan, berikan hikmat akal budi pengertian yang kami mampu mengatasi endemi COVID-19 ini, sehingga roda-roda kehidupan berbagai bidang dapat berjalan secara baik, secara normal, bagaimana layaknya. Lebih beribadah di tempat gereja di mana kami layak dan beribadah. Berkati ya Tuhan para medis yang merawat saudara-saudara kami yang sakit. Kau berikan kemampuan akal sehat pemeliharaan pada mereka sekalian. Berkati anak-anak kami dalam sistem dan pendidikan pertumbuhan jiwa, fisik, mental, rohani mereka, hingga mereka dipersiapkan generasi yang cerdas, kreatif, terampil, bijaksana, dan berhikmat, jadi orang yang bertanggung jawab terhadap bangsa negara kami dan pelayanan dengan kita. Berkati ya Tuhan juga sahabat dan keluarga orang yang mencintai dimanapun mereka berada dalam pemeliharaan. Jika mereka pada saat ini sedang berduka di rumah mereka, jika mereka sakit berbaring di rumah sakit, Tuhan punya kuasa dan kesembuhan pada mereka sekalian. Ya Tuhan, berkatilah saudara kami yang mencari pekerjaan, agar mereka layak mendapatkan pekerjaan. Berkati juga anak muda ibu yang layak mencari pasangan, sehingga mereka mendapatkan pasangan yang siap untuk membina dan rumah tangga yang baik. Begitu ya Tuhan, berkati dan kuduskan panitia pembangunan gereja, panitia pelayanan gereja dalam tugas dan peranannya. Kami bersyukur ya Tuhan dalam ini Tuhan memperlihatkan usia baik kami pribadi maupun perkawinan, mantapkan semakin dewasa di hadapan. Ini ya Tuhan rangkaian doa kami, banyak hal yang sampaikan, namun pikiran kami terbatas. Itu ajalah kami berdoa sebelum Tuhan mengajarkan. Mari kita menyebutkan doa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan salah kami. Beri kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan jangan bawa kami dalam pencobaan. Lepaskan kami jahat, hanya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Inilah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan dan sekaligus bagi kita untuk menyatakan kasih yang nyata atas anugerah dan kebaikan yang telah Tuhan berikan. Persembahan yang akan kita berikan hari ini akan berdampak bagi kemajuan kesaksian pelayanan kita. Mari kita memberi yang terbaik melewati persembahan yang kita bawa pada hari ini.
Dengarkan firman Tuhan tentang persembahan yang terdapat dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 10 sampai 12 demikian. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diberkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. 2 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai 12. Marilah kita berdoa untuk persembahan yang kita kumpulkan dalam kebaktian ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk karunia Injil-Mu yang telah kami rasakan, yaitu keselamatan dan kecukupan berkat. Kiranya kasih dan anugerah-Mu telah menolong kami, supaya orang lain pun dapat mendengar berita Injil-Mu melalui persembahan ini, dan hidup kami juga pun terus diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sementara persembahan syukur kita kumpulkan, jemaat menyanyi dari Kidung Jumat nomor 426, bait yang pertama sampai yang ketiga. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramai dan cemerlang. Kita harus menyanyikan gitar, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramai dan cemerlang. Kita harus membawa berita, Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya, supaya kita lepas, supaya kita lepas. Gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramai dan cemerlang. Marilah kita berdiri bersama dengan sekalian orang percaya dan mengikrarkan pengakuan iman Kristen.
Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bekerja sebagaimana Yesus telah bekerja dan mengasihi. Ya Tuhan, pakailah hidup kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan beri engkau damai sejahtera. Kami yang bertugas dalam pelayanan ibadah pada pagi hari ini dan atas nama BPH Majelis Jemaat GKR Talenta Palangkaraya mengucapkan terima kasih atas keikutsertaan anggota jemaat sekalian dalam ibadah hari ini. Ikuti himbauan pemerintah dan tetap jaga kesehatan agar terhindar dari penularan COVID-19. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Bapa